Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Prawijo dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKIC 1 NIM 21020161006. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema sejarah kodifikasi hadis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja, ini secara singkat sejarah kodifikasi hadis. Jadi pada awalnya hadis itu hanya mengandalkan kemampuan hafalan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Orang Arab dikenal sangat kuat dalam hafalannya, sehingga mereka bisa menghafal ribuan hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun lambat laun orang yang bisa mewarisi untuk menghafal hadis Nabi menjadi semakin berkurang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya kodifikasi hadis. Dengan demikian, marilah kita bahas lebih dalam apa sih yang dinamakan kodifikasi hadis. Jadi, secara bahasa, kodifikasi itu sama dengan at-tadwin dalam bahasa Arab yang berarti pengumpulan. Maka yang dimaksud kodifikasi hadis secara bahasa adalah pengumpulan hadis. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan kodifikasi ialah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun hadis secara resmi atas dasar perintah khalifah yang melibatkan beberapa ahli hadis. Selanjutnya, periode pengkodifikasian hadis. Jadi periode pengkodifikasian hadis ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode tabi'in, yang kedua periode tabi'ut tabi'in, dan yang ketiga adalah periode setelah tabi'ut tabi'in. Lanjut pembahasan yang pertama, yaitu periode tabi'in. Pada masa periode tabi'in ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, untuk dilakukan pembukuan hadis Nabi dari para penghafal, yaitu dengan kalimat suruhnya, yaitu Ungduru haita Rasulullah SAW fatstama'u, yang artinya lihatlah hadis Rasulullah, kemudian himpunlah ia. Selain kepada gubernur Madinah, Khalifah juga menulis surat kepada gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis. Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah khalifah tersebut, sehingga menjadi salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Yang kedua, periode tabi'ut tabi'in. Periode tabi'ut tabi'in ini artinya periode pengikut tabi'in, yang yakni pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada periode 3 Hijriah ini disebut dengan masa kejayaan as-sunnah atau hadis. Karena pada masa ini, kegiatan rihlah, jalan mencari ilmu, dan sunnah serta pembukunya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Pembukuan hadis itu dilanjutkan secara lebih teliti oleh imam-imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang ketiga adalah periode setelah tabi'ut tabi'in. Pada periode ini disebut penghimpunan dan penerbitan hadis atau al-jami' wa at-tartib. Ulama yang hidup pada abad 4 Hijriah dan berikutnya disebut ulama mutaakhirin atau ulama khalaf modern. Yang hidup sebelum abad ini disebut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf klasik. Perbedaan mereka dalam periwayatan kodifikasi hadis adalah ulama mutaqaddimin menghimpun hadis Nabi dengan cara langsung mendengar dari guru-gurunya, kemudian mengadakan penelitian sendiri baik matan dan sanadnya. Sedang ulama mutaakhirin mengutip dan mereferensikan periwayatan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Langsung pembahasan selanjutnya adalah latar belakang kodifikasi hadis. Pada saat itu daerah kekuasaan Islam semakin meluas, namun di lain pihak kemampuan para tabi'in dalam menghafal hadis itu tidak sama.
Kemudian adanya gejolak politik yang sudah terjadi cukup lama mendesak sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengambil sebuah tindakan guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan. Secara umum tidak ada dua hal pokok atau alasan yang membuat sang khalifah melakukan kodifikasi terhadap hadis Nabi. Walaupun sebelumnya masih diperselisihkan antara boleh atau tidaknya. Yang pertama, banyaknya para ulama penghafal hadis yang meninggal di medan perang membuat sang khalifah khawatir akan hilangnya hadis Nabi. Yang kedua, dengan semakin sedikitnya para penghafal hadis, maka dikhawatirkan akan tercampur antar hadis yang sahih dan yang palsu. Usaha untuk tadwin pembukuan hadis ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup. Hanya saja waktu itu masih banyak perbedaan antara boleh dan tidaknya usaha untuk pembukuan hadis tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya suhuf yang sudah ada sebelum adanya kodifikasi. Misalnya suhuf As-Sadiqah karya Abdullah bin Amr bin As-Syaifah yang terdapat dalam kitab yang berjudul Musnad karangan Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, pada masa kodifikasi hadis itu juga terjadi pada beberapa abad. Yang pertama adalah kodifikasi hadis terjadi pada abad kedua Hijriah. Itu kodifikasi pertama pada awal kedua Hijriah. Pada awal abad kedua Hijriah ini, hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah secara luas. Dilakukannya pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia menjadi khalifah selama 2,5 tahun. Penyusunnya dilakukan oleh ulama pada awal abad kedua ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis. Kodifikasi pada pertengahan awal abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah, daulah Islamiyah semakin luas dan para ulama semakin banyak. Secara usaha pencatatan hadis pun semakin meluas di masyarakat Islam waktu itu. Pengkodifikasian hadis pada waktu itu ada pada tangan tabi'in dan tabi'in. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. Pada masa ini ada pemisahan antara hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Karya-karya kodifikasi pada abad ini yaitu beberapa ulama yang pertama kali pernah melakukan kodifikasi secara mubawwab di berbagai kota sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Ajuraji, yaitu ada juga Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Matlabi, juga Muammar bin Rashid Al-Bashri, Tumma As-Sunani. Di antara kitab hadis yang sampai generasi sekarang di antaranya adalah kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas, juga Al-Musnad karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Jami' karya Abdul Razak As-Sa'ani. Kodifikasi pada awal abad ketiga Hijriah. Perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu hadis. Pada masa itu para ulama rela berpergian jauh untuk mencari hadis, menyusun kitab tentang ilmu rijal dan membukukan hadis. Perkembangan pada kodifikasi pada abad ini, yaitu pada masa ini kitab yang berisi hadis Rasulullah SAW itu telah dipisahkan dari qaul sahabat dan fatwa tabi'in. Yang kedua, para ulama pada zaman ini telah mampu menentukan derajat hadis kepada sahih dan dhaif. Karya-karya kodifikasi pada abad ini yaitu kitab-kitab sahih dan sunan. Seperti contoh kitab sahih Al-Bukhari, sahih Imam Muslim. Yang kedua itu kitab-kitab musnad. Seperti halnya contoh Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud. Yang kedua Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan yang ketiga Musnad Ishaq bin Ibrahim Al-Hanjali. Yang ketiga adalah kodifikasi hadis pada abad keempat Hijriah. Setelah berlalu abad ketiga Hijriah yang merupakan masa keemasan bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu-ilmu tentang hadis Nabi. Ulama pada abad keempat ini mengikuti usaha pendahuluan
mereka dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkembangan kodifikasi pada abad ini yaitu diantaranya: 1. Mereka ada menyusun kitab hadis mengikuti metode kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dalam mentakhrij hadis-hadis sunnah. Keempat, kodifikasi hadis pada abad ke-5 Hijriah. Pada masa abad ini, para ulama mencoba membuat kumpulan hadis dengan metode jame', yaitu metode penggabungan antara kitab atau lebih kitab. Pada abad ini juga muncul beberapa kitab yang lain yang semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam, diantaranya Syarah As-Sunnah Al-Baghawi, Musyabbih As-Sunnah Al-Baghawi, Jami' Al-Usul fi Hadis Ar-Rasul Ibnu Asir. Itu cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.